Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Fitrianatin Alia dengan NIM 6321078 dari kelas 637A37 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Kampus Winasarana Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal HER statistik probabilitas tipe 2 dengan dosen pengampu Bapak Slamet Heri Winarno, STMM. Baik, langsung saja masuk ke soalan pertama. Ada yang mengatakan bahwa mobil untuk kalangan menengah ke atas dirakit lebih hati-hati dibandingkan dengan mobil untuk kalangan menengah ke bawah. Untuk menyelidiki apakah pendapat ini beralasan, maka diambil 3 tipe mobil sebagai sampel. Mobil sedan mewah besar yaitu A, sedan berukuran sedang yaitu B, dan sedan berukuran kecil yaitu C. Penelitian dilakukan untuk menyelidiki berapa banyaknya bagian yang cacat. Semua mobil tersebut diproduksi oleh pabrik yang sama. Data banyaknya mobil yang cacat dari ketiga tipe mobil tersebut adalah sebagai berikut. Tipe mobil A ada 4 sampel dengan total 23, sedangkan tipe mobil B 6 sampel dengan total 21. Tipe mobil C ada 5 sampel dengan total 36. Semuanya bertotalkan 80. Lakukanlah analisis ragam atau ANOVA dan uji hipotesis pada taraf nyata 0,05 bahwa rata-rata banyaknya bagian yang cacat adalah sama untuk ketiga tipe mobil tersebut. Penjelasannya, hipotesa H0 semua jenis mobil punya jumlah catat yang rata-rata sama. Sedangkan H alternatif ada setidaknya satu jenis mobil yang jumlah cacatnya berbeda dari yang lain. Kemudian taraf nyatanya 0,05. Untuk kriteria pengujiannya, H0 diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan dari F tabel. Sedangkan H alternatif diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Hasil hitung ANOVA. Jumlah kuadrat total cara menghitungnya banyaknya bagian yang cacat dari tabel sesuai dengan kolom yaitu kolom A, B, dan C. Kemudian kita kuadratkan lalu dikurang total bagian cacat dibagi banyaknya sampel. Dengan hasil 492 dikurang 426,67. Hasilnya 65,33. Kemudian jumlah kuadrat kolom atau JKK. Nilainya kita dapat dari total kolom untuk A 23, B 21, dan C 36. Kemudian kita bagi lagi dengan 80 kuadrat dibagi 15 dengan hasil 464,95 dikurang 426,67. Hasilnya 38,28. Jumlah kuadrat error atau bisa disebut dengan JKE. Dengan mengurangkan nilai JKT dikurang JKK yaitu 65,33 dikurang 38,28. Hasilnya yaitu 27,05. Kemudian kita masuk ke dalam tabel. Untuk JKK, derajat bebasnya dengan kolom dikurang 1, kita ketahui bahwa kolom pada soal pertama terdapat 3, yaitu tipe mobil A, B, dan C. Kemudian dikurangkan 1, sama dengan 2. Untuk jumlah kuadrat JKK, diambil dari nilai yang sudah kita hitung di awal, yaitu 38,28. Untuk menghitung rata-rata nilai kuadrat, yaitu S1 kuadrat yang
didapat dari 38,28 dibagi dengan 2 mendapatkan nilai 19,14. Untuk JKE, yaitu dengan mengurangkan banyaknya sampel dikurang kolom yaitu 15 kurang 3 dengan hasil akhir 12. Untuk jumlah kuadratnya diambil dari nilai yang sudah dihitung di awal tadi yaitu 27,05. Rata-rata nilai kuadratnya S2 kuadrat dengan nilai 2,25 yang didapat dari 27,05 dibagi 12. Untuk selanjutnya menghitung F hitung yang didapat dari S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, yaitu 19,14 dibagi 2,25 dan mendapatkan hasil 8,54. Untuk nilai F tabel, yaitu F dengan taraf nyata 0,05 dengan derajat bebas pembilang 2 dan penyebut 12 adalah 3,89. Kesimpulannya, F hitung sama dengan 8,54, sedangkan F tabel sama dengan 3,89. Dengan hal ini menyatakan F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, artinya ada setidaknya satu jenis mobil yang jumlah cacatnya berbeda dari yang lain. Lanjut nomor soal yang kedua. Sebuah perusahaan memproduksi susu yang umurnya kira-kira menyebar normal dengan simpangan baku 50 jam. Bila suatu contoh acak 40 susu mencapai umur rata-rata 72 jam, apakah anggapan bahwa umur rata-rata susu tersebut kurang dari 70 jam dengan tingkat taraf nyata 5% adalah benar? Penjelasannya, untuk bentuk ujinya, kita tentukan bentuk ujinya yaitu H0 lebih kecil sama dengan 70 dan H alternatif lebih besar 70. Statistika ujinya di sini kita menggunakan statistik uji Z. Karena uji Z kita ketahui bahwa sampelnya lebih dari 30. Untuk arah pengujiannya yaitu satu arah sebelah kiri. Karena di sini kita diminta untuk menghitung umur rata-rata susu tersebut apakah kurang dari 70 jam. Untuk taraf nyata pengujian yaitu alfanya sama dengan 5% sama dengan 0,05. Yaitu alfa sama dengan 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Nilai Z dengan taraf nyata 0,05 sama dengan 1,6 ditambah 0,045, hasilnya 1,645. Z dengan taraf 0,5 sama dengan minus 1,645. Karena adanya minus karena kita menggunakan uji satu arah yaitu kiri. Kriteria pengujian. H0 diterima jika Z hitung lebih kecil sama dengan dari minus 1,645. Sedangkan H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari minus 1,645. Kemudian statistika hitung. X bar dikurang mu dibagi simpangan baku dibagi akar banyaknya sampel. Yaitu Z
72 dikurang 70 dibagi 50 dibagi akar 40 sama dengan 2/7,9 dengan hasil 0,253. Keputusannya, berikut gambar kurva normal dari hasil uji Z. Daerah yang diarsip yaitu H0, sedangkan daerah yang tidak diarsip itu H1. Jadi, H0 ditolak karena Z hitung lebih besar dari Z tabel. Z hitung yaitu 0,253 lebih besar dari Z tabel yaitu minus 1,645. Kesimpulannya, karena nilai Z hitung 0,253 lebih besar dari nilai Z tabel yaitu minus 1645, maka H0 ditolak. Pernyataan bahwa umur rata-rata susu kurang dari 70 jam tidak benar berdasarkan hasil uji hipotesis ini. Dengan kata lain, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa umur rata-rata susu kurang dari 70 jam pada tingkat taraf nyata 5%. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.